Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Warbreaks Unlogic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Tangling pun mengatakan bahwa itu seperti elemen air. Seorang pemula hanya dapat memanggil tetesan air. Seorang master dapat mengembunkan jarum air. Tetapi dengan elemen es, mereka bahkan tidak memiliki embun beku yang paling dasar. Ini menunjukkan betapa kasarnya pemahaman si peniru tentang elemen. Tapi yang tidak bisa si peniru pelajari bukan hanya detailnya saja. Kekuatan penyihir sistem penuh adalah membuat elemen bekerja sama. Tangling kini berhasil merapal sihirnya hingga beberapa formula sihir muncul bersamaan mengepung si peniru. Tangling menekankan bahwa magic bukan soal meniru gerakan, melainkan memahami elemen. Dirinya yakin kalau diberi waktu, si peniru juga bisa mereplika mantra-mantra ini. Tapi mengapa dirinya harus memberi si peniru waktu hingga pada akhirnya ledakan semua sihir ini melenyapkan si peniru. Di sisi lain, Zhou Yi pun kini bertarung dengan sengit dengan tiruannya. Hingga skill demi skill dilepaskan. Dan peniru juga melakukan gerakan yang sama hingga dua skill terus bertabrakan. Zhou Yi pun menilai interval antara penggunaan skill Holy Light Cross dan yang sebelumnya hanya 0,5 detik. Dan kesalahan pengeluaran tenaga berkurang 0,1 derajat. Akurasi tiruannya terus meningkat, gerakannya tak lagi sekaku di awal. Yang lebih menarik, dirinya bisa merasakan bahwa dia menganalisis kelemahan dirinya sambil bertarung. Rekan sparring yang tumbuh secepat ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Lalu saat Zhou Yi mencoba gerakan lain, Zhou Yi mengatakan bahwa kali ini si peniru itu hampir terlambat setengah detik. Zhou Yi pun bertanya-tanya mengapa bisa seperti itu. Zhou Yi pun menyadari meniru skill dari elemen berbeda secara signifikan menambah delay. Zhou Yi pun penasaran apa database jadi kacau saat mengintegrasikan informasi baru. Hingga kini Zhou Yi dan si peniru bertarung dalam mode Sick Wing Angel. Melihat si peniru nampak diam sejak tadi, Zhou Yi menyebut bahwa si peniru bukan orang yang banyak bicara. Bikin dirinya merasa seperti tukang ngoceh. Si peniru pun bertanya apa yang Zhou Yi inginkan dari dirinya. Zhou Yi dengan senyumnya mengatakan bahwa dirinya cuma ingin lihat sampai sejauh mana si peniru bisa melangkah. Si peniru mengatakan bahwa dirinya tahu segalanya tentang Zhou Yi. Zhou Yi tidak bisa membunuh dirinya. Zhou Yi pun bertanya apakah seperti itu. Ada pepatah di negeri tempat dirinya lahir mengatakan, bicara besar bisa buat lidah terpelintir. Dan seketika Zhou Yi melepaskan serangannya. Si peniru bertanya apakah Zhou Yi sudah tahu dari awal. Zhou Yi pun mengatakan bahwa sejak mereka mulai bertarung, cermin ini memantulkan dirinya. Dan setiap delay peniru terjadi tepat setelah permukaan cermin itu berkelip. Jadi semua pembelajaran si peniru berasal dari pengamatan real-time cermin ini terhadap dirinya. Meski si peniru berusaha menyembunyikannya menggunakan rentetan skill terus-menerus untuk mengalihkan perhatian dirinya dan meremehkan eksistensinya. Tapi jangan lupa si peniru berasal dari dirinya. Dirinya tahu segala sesuatu tentang si peniru dan seketika cermin pun kini pecah. Melihat hal ini, Tangling segera berlari menuju Zhou Yi dan mengatakan bahwa akhirnya Zhou Yi keluar. Tangling pun mengatakan bahwa Zhou Yi harus menyelamatkan Jiang Churan. Zhou Yi pun seketika bertanya apa yang terjadi dengan Jiang Churan. Lalu saat ini di dunia cermin,
Si peniru pun bertanya apakah Jiang Churan lagi menahannya. Terlalu takut menerima kekuatan garis keturunannya sendiri. Penakut macam ini apakah masih berani menyebut dirinya sebagai putri pilihan langit? Dalam pikiran Jiang Churan, dirinya bisa merasakan kesadaran Sucubus bangkit di dalam dirinya. Seperti tangan tak terhitung mencoba merobek tubuhnya, tapi dirinya sama sekali tidak boleh kehilangan kendali lagi. Sedangkan Sucubus pun meminta Jiang Churan untuk membiarkan dirinya membantunya. Jiang Churan tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Jiang Churan pun mengatakan bahwa setidaknya dirinya harus tetap sadar dan menyelesaikan misi ini bersama Zhao Yi. Sucubus menanggapi ini dan menyebut bahwa Zhao Yi akan kecewa kalau lihat Jiang Churan kalah. Dirinya lah kekuatan sejati Jiang Churan. Jiang Churan pun meminta Sucubus untuk pergi. Kekuatan dirinya adalah untuk dirinya kendalikan. Di saat Jiang Churan masih berusaha melawan Sucubus di dalam tubuhnya, si peniru bertanya tentang Jiang Churan yang mengendalikannya. Jika demikian, coba tahan dirinya dengan tangan-tangan yang tak berani melepaskan garis keturunan Jiang Churan itu. Dan seketika si peniru melepaskan Demon Blade dan si peniru meminta Jiang Churan menghindari ini. Si peniru bertanya Jiang Churan bisa melihatnya, bedanya sangat jelas. Jiang Churan memikirkan terlalu banyak hal dari pendapat Zhao Yi. Takut kehilangan kendali. Dirinya tidak takut apa-apa. Sekuat apapun ilmu pedang atau mantra Jiang Churan, kalau Jiang Churan terlalu takut pada garis keturunan Jiang Churan sendiri. Jiang Churan tak beda dari pengguna kelas biasa. Selain itu, dalam ingatan Jiang Churan, Zhao Yi bilang bahwa kebaikan bukan kelemahan. Tetapi kebaikan Jiang Churan malah membuat Jiang Churan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Saat dirinya menggilas Jiang Churan menjadi debu, apa Zhao Yi akan mengingat Jiang Churan si baik hati? Jiang Churan memang sampah tidak berguna. Jiang Churan yang melihat pantulan dirinya di air merasa down dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa. Sucubus pun meminta Jiang Churan melihatnya. Ini yang terjadi kalau Jiang Churan menahan dirinya. Dengan ini maka biarkan dirinya keluar. Ini cuma replika yang tak paham apa-apa, berpikir bisa berbuat seenaknya hanya karena punya sedikit demonic power. Dirinya bisa mencabik-cabiknya berkeping-keping. Dan dirinya bisa melindungi Jiang Churan. Di samping itu, di luar cermin, Tang Ling mengatakan bahwa setelah mereka mengalahkan replika mereka masing-masing, mereka kembali ke titik ini. Lalu mereka menemukan kalau bisa melihat pertarungan setiap orang dengan replikanya melalui cermin-cermin ini. Jiang Churan jelas lebih kuat dari mereka semua. Jadi mengapa dia kewalahan oleh replikanya? Sendiri? Song Sialan pun menyebut bahwa semakin lama replikanya semakin kuat. Bahkan mengembangkan kesadaran sendiri. Jiang Churan dalam bahaya besar sekarang. Shen Lin Feng menyebut bahwa mereka tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Tapi dari posisinya terlihat ada yang salah. Mengapa Jiang Churan masih menahan diri dan tidak memakai kekuatan garis keturunannya? Melihat situasinya, Zhao Yi pun berpikir, dirinya paling paham kalau Jiang Churan sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Jiang Churan tidak kewalahan karena lemah, tapi karena pengalaman masa lalunya kehilangan kendali membuatnya takut memakai kekuatan garis keturunan. Replika cuma punya satu keunggulan, dia tidak punya hambatan. Dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Lalu Shen Lin Feng yang melihat semua ini menjadi tidak sabaran dan memukul cerminnya serta meminta Jiang Churan melepaskan kekuatannya dan lawan. Mengapa Jiang Churan sopan pada si peniru itu? Tie Xin pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Bisakah mereka hancurkan cermin bodoh ini? Dalam pikiran Zhao Yi, dunia cermin bisa menyusupi kesadaran Jiang Churan. Memecahkan cermin dengan paksa bisa menyakiti Jiang Churan. Zhao Yi pun memberitahu mereka bahwa cara konvensional tidak akan menyelamatkan Jiang Churan. Dirinya harus memecahkan situasi ini dengan paksa. Zhao Yi pun meminta mereka semua untuk mundur, semakin jauh semakin baik. Dan kini Zhao Yi kembali berubah ke bentuk Six Wing Angel, serta melepaskan serangan cahayanya. Tang Ling pun menyebut bahwa Zhao Yi sedang memaksa menghancurkan hubungan energi di tahap kedua. Dia mencoba menyelamatkan Jiang Churan dengan menghancurkan dungeon. Lalu saat ini di dunia cermin, si peniru kini mencengkram leher Jiang Churan dan mengatakan bahwa Jiang Churan sungguh menyedihkan. Jiang Churan sendiri kini tidak bisa berbuat banyak dan hampir sekarat.
Namun di saat itu Jiang Churan melihat sebuah cahaya datang dari langit, dan seketika cahaya ini menyerang si peniru layaknya laser dan menghancurkan tubuh si peniru. Di saat yang sama Zhao Ye muncul di depan Jiang Churan dan memintanya untuk tidak takut. Dirinya ada di sini. Jiang Churan pun menangis bahagia melihat Zhao Ye. Namun di saat itu tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu muncul dan mengikat Jiang Churan yang mengakibatkan kesadaran Jiang Churan diambil alih dan seketika mengamuk. Lalu maju menyerang Zhao Ye dengan niat membunuh. Zhao Ye pun kaget melihat hal ini dan seketika mengaktifkan pelindungnya. Pelindung ini membuat Jiang Churan terpukul mundur. Tang Ling dan yang lainnya kaget melihat tindakan Jiang Churan. Kembali Jiang Churan maju untuk menyerang Zhao Ye. Zhao Ye pun menilai bahwa Holy Light akan membakarnya. Zhao Ye pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Konstitusinya seharusnya tidak takut Holy Light. Sedangkan Jiang Churan saat ini seperti kerasukan yang terus-terusan menyerang Zhao Ye tanpa henti. Zhao Ye yang terus bertahan menilai bahwa petir dan Holy Light akan melukai Jiang Churan. Dan ini satu-satunya cara yang terpikir untuk menahan Jiang Churan tanpa melukainya. Saat Jiang Churan berhasil diamankan, Zhao Ye mendekat dan meminta Jiang Churan untuk melihatnya. Namun bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba cermin es yang berada di area sekitar mulai pecah. Dan sistem dungeon muncul serta mengatakan bahwa aturan dungeon terganggu. Dengan ini memulai protokol pembersihan pamungkas. Hingga monster-monster pun mulai bermunculan dari Silver Snake Spider level 20, Rockfire Soldier level 30, Bonfire Puppet level 34, Skeletal Warrior level 23, dan Slimy Water Monster level 33. Segera Tang Ling dan yang lainnya pun maju untuk membereskan monster-monster ini. Tang Ling yang mengalahkan monster pun menyadari itu menyatu. Benang perak dipaksa menjahit mereka bersatu. Song Sialan pun kini merapal dinding Fire Command untuk membakar kejahatan dan pecahkan ilusi. Dan seketika melepaskan Spirit Blast Talisman. Hingga menghujani banyak monster dengan serangan ini. Tiesin yang melihat serangan Song Sialan tidak ingin kalah dan seketika maju menggunakan senjatanya. Sedangkan Shen Lin Feng juga nampak bersemangat membantai monster-monster ini. Zhao Ye yang memperhatikan keadaan sekitar menyadari bahwa benang perak ini semuanya dikendalikan oleh satu entitas yang sama. Logika inti setiap dungeon adalah memilah yang kuat. Seperti di tahap pertama, mereka yang gagal ujian akan dikendalikan oleh benang perak dan diubah menjadi monster tahap. Meskipun dirinya dengan paksa menghancurkan hubungan energi tahap kedua, Jiang Churan tidak bisa sepenuhnya bebas selama ujian mental. Dan ketidakstabilan garis keturunan sucubusnya memberi celah pada dungeon, sehingga kesadarannya dikendalikan oleh benang perak. Yang mengendalikan semua ini adalah final boss dungeon, yang memandang dirinya sebagai ancaman terbesar sehingga terpaksa melepaskan semua monster untuk membersihkan dirinya. Musuh semacam ini yang mengendalikan segalanya dengan kekuatan mental biasanya menyembunyikan wujud aslinya jauh ke dalam dan tak mudah menampakkan diri. Tapi untuk membebaskan Jiang Churan sepenuhnya, dirinya harus memaksa final boss itu muncul. Zhao Ye pun meminta maaf kepada Jiang Churan. Selanjutnya, dirinya akan melakukan sesuatu yang mungkin membuat Jiang Churan tidak nyaman untuk sementara. Lalu kini Zhao Ye menggunakan kekuatan esnya untuk membuat sebuah peti yang membungkus Jiang Churan dan memenjarakan Jiang Churan di dalamnya. Zhao Ye pun mengatakan kepada teman-temannya jika mereka tidak tahu cara memakai sesuatu maka jangan disentuh. Serta Zhao Ye meminta Song Sialan untuk memakai talisman pengunci Qi untuk melindungi energi di sekitar Jiang Churan. Song Sialan pun mengerti dan segera merapal mantranya. Song Sialan pun mengatakan bahwa peti ini akan jadi batasnya dan dirinya tetapkan semua jalan terlarang. Kemudian Tang Ling memberitahu Zhao Ye bahwa monsternya terlalu banyak, mereka tidak bisa bertahan seperti ini. Shen Lin Feng pun membenarkan hal itu, jumlahnya makin banyak. Makhluk-makhluk ini bisa memakan satu sama lain untuk berevolusi, tidak ada habisnya. Dalam pikiran Zhao Ye, dungeon sudah melepaskan semua monsternya. Kalau mereka lawan langsung, para gadis akan kehabisan tenaganya kurang dari setengah jam. Dan dirinya harus membagi perhatiannya untuk melindungi mereka. Jadi ini bukan waktu untuk menahan diri. Untuk memecahkan kebuntuan ini, dirinya harus gunakan cara paling langsung dan paling kuat. Segera Zhao Ye meminta rekan-rekannya untuk mundur dan lindungi diri mereka dengan pertahanan yang terkuat.
Dan apapun yang mereka lihat jangan teralihkan. Mereka semua pun mengerti. Shen Linfeng pun meminta Zhao Yi untuk fokus saat melakukan gerakan besarnya. Sehingga kini sebuah holy light menyelimuti Zhao Yi. Dan cahaya ini pun perlahan semakin membesar. Para monster yang melihat hal ini seketika menunjukkan fenomena aneh dan tiba-tiba mulai menyatu satu sama lainnya. Tien pun kaget melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya apa-apaankah itu. Apakah Denjin mencoba menggabungkan semua monster menjadi satu? Tangling pun mengatakan bahwa magicnya merasakan energinya berputar seperti pusaran di Silver Core itu. Kekuatan ini 2 kali lipat dari seluruh monster sebelumnya digabungkan. Zhao Yi pun kini mulai mengcasting skill dan melepaskan Divine Summoning level 1. Hingga kumpulan prajurit malaikat pun muncul. Shen Linfeng pun sangat kaget melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya apakah itu. Apakah Zhao Yi sebenarnya bisa memanggil pembantu sekelas ini? Tien juga bertanya apakah ini skill ultimate seorang Holy Knight. Sedangkan Tangling menilai bahwa ini energi yang mengerikan. Bahkan ruang kacau Denjin membeku seketika. Menurut Zhao Yi, memanggil pasukan malaikat itu seketika menguras 30% health point-nya. Dan setiap detik keberadaannya mengkonsumsi energi mentalnya. Setelah ini selesai, dirinya harus menaikkan level Divine Summoning untuk mengurangi biayanya. Zhao Yi pun memberikan instruksi kepada pasukannya untuk memusnahkan semua monster. Dan kini pasukan malaikat pun menghujani target di depannya dengan panah cahaya. Hingga serangan ini tidak bisa ditahan oleh monster ini. Tangling yang melihat hal ini menyebut ini sangat kuat. Kekuatan sebesar ini sudah melampaui batas Denjin. Namun Song Sialan menyadari bahwa Zhao Yi tidak bisa bertahan lama. Summons level ini menghancurkan energi mental seseorang. Lalu saat ini Zhao Yi mulai mengatur kembali energinya dan berpikir bahwa dirinya hanya punya satu target dan sisanya dirinya serahkan kepada pasukannya. Zhao Yi pun kini perlahan menuju Jiangchuran dan mengatakan bahwa dirinya akan menghitung sampai 3 dan meminta orang yang ada di balik layar untuk keluar. Kalau terlambat 1 detik dirinya akan hancurkan tempat ini dan kini Zhao Yi mulai menghitung. Saat hitungan ketiga, sosok ini pun keluar dari tubuh Jiangchuran. Melihat hal ini, Zhao Yi menyadari bahwa itu adalah bos Denjin. Zhao Yi pun mengatakan bahwa akhirnya bos Denjin menunjukkan wajahnya. Seperti yang dirinya duga, bos Denjin telah ternodai oleh Dark Creator. Dan diketahui bahwa bos ini adalah Heart Eater, yang kini dalam status korup, level 50. Heart Eater pun kini menatap Zhao Yi dan menyebutnya menarik. Siapapun yang menyerbu ke sini dari semua yang pernah menerobos selama bertahun-tahun. Zhao Yi adalah yang termuda dari yang kuat. Namun aura Zhao Yi lebih kuat dari mereka yang lebih tua. Heart Eater pun kini melepaskan energinya dan menghancurkan peti es milik Zhao Yi. Heart Eater pun meminta Zhao Yi untuk tidak tegang. Dirinya tidak datang untuk bertarung, sebaliknya dirinya ingin memberi Zhao Yi pilihan. Zhao Yi pun nampak kaget dengan tawaran yang diberikan dari Crystal Purification yang mengandung energi pemurnian murni. Dapat menghapus semua status bertipe kutukan. Kedua, Mind Calming Liquid yang mampu menekan faktor berserk dari kekuatan garis keturunan yang menstabilkan konstitusi abnormal. Ketiga, Crimson Dragon Crystal mengandung energi api berserker, dapat langsung digabungkan ke senjata, menambahkan 50% damage api pada serangan. Keempat, Profound Iron Star Core, biji logam kepadatan tinggi yang mengandung fluktuasi ruang, dapat dipakai untuk menempa Blink Boots, mengurangi cooldown skill sebesar 15%. Kelima, Soul Resting Jet mengandung Life Force. Bila disematkan di armor akan otomatis memulihkan health point. Efeknya berlipat 2 untuk profesi kelas penyembuh. Keenam, Group Shield Wall. Saat dipakai memanggil perisai energi berdiameter 10 meter yang bertahan selama 10 detik. Ketujuh, Weakness Insight. Selama 1 jam memungkinkan pengguna melihat titik lemah musuh dengan level lebih rendah. Shen Linfeng yang melihat Crimson Dragon Crystal mengatakan kalau dirinya gabungkan item itu ke Pembridge pola naganya, bukankah dirinya bisa hancurkan monster-monster itu dengan 1 pukulan? Mata Song Sialan pun juga bersinar saat melihat item penyembuhan pertahanan. Tawaran yang sangat murah hati. Dan Zhao Yi menilai kutukan abadi keluarga Zhao akan hilang jika dirinya menggunakan Crystal Purification itu. Dan Mind Calming Liquid ini sangat cocok untuk Jiangchuran. Lalu Heart Eater bertanya apakah Zhao Yi tergoda dan lihat betapa menderitanya Jiangchuran.
Setetes mind calming liquid bisa membuat Jiang Churan tidur nyenyak. Takkan pernah lagi takut garis keturunannya lepas kendali. Heart Eater menekankan bahwa ini baru hidangan pembuka. Fakta bahwa Zhao Yi memaksa dirinya muncul membuktikan Zhao Yi lulus ujian Denjun. Ini adalah hadiah Zhao Yi, silahkan ambil dan pergilah. Namun Zhao Yi menyadari bahwa Heart Eater mencoba menggoda dirinya. Kalau dirinya berhenti di sini, dirinya memang bisa langsung dapat hadiah besar. Tapi misi sistem yang dirinya dapatkan sebelumnya adalah mengungkap rahasia Mermaid Merchant Guild bersama rekan-rekannya. Lalu Zhao Yi mengatakan bahwa barang-barang ini jelas menggoda, tapi Heart Eater sepertinya salah paham satu hal. Dirinya tidak datang ke Blackwind Valley untuk hadiah. Sistem misi, balas dendam rekannya, bahkan kutukan keluarga Zhao tak satu pun bisa diselesaikan dengan sumbangan Heart Eater. Heart Eater pun tersenyum dan bertanya apakah Zhao Yi mau menolak hadiah yang ada di depannya. Zhao Yi menyebut bahwa Heart Eater sangat mengenali segala hal di sekitarnya, bahkan tahu soal kutukan keluarga Zhao. Sulit untuk tidak curiga ini jebakan yang dibuat khusus untuk dirinya. Crystal of Purification dan Mind Calming Liquid akan dirinya ambil, tapi Heart Eater harus mati. Dan seketika Zhao Yi kini mengaktifkan skill Transformation Body of the Dragon God. Dan di saat yang sama, Heart Eater pun mulai menyerang Zhao Yi. Zhao Yi pun kini dengan sempurna menghindari semua serangan yang masuk ke arahnya. Merasa ini tidak berhasil, Heart Eater kembali menggunakan kemampuan benang peraknya dan menggabungkan tubuhnya dengan batu-batu di sekitarnya hingga menjadi sosok golem. Dan chapter berakhir.